Halo, selamat datang di Science Class. Hari ini kita akan belajar tentang sifat materi dan karakteristiknya, khususnya topik tentang campuran. Sebelum itu, Miss Fian ingin bertanya dengan kalian semua. Mengapa air dan garam jika disatukan bisa tercampur dengan sempurna, sedangkan air dengan minyak tidak bisa ya? Oke, kita simpan dulu jawabannya untuk kita bahas di akhir pembelajaran. Tujuan belajar kita hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi jenis campuran dengan tepat melalui eksperimen, serta kalian juga bisa menjelaskan konsep pemisahan campuran dengan benar melalui tayangan visual yang Miss Fian bagikan. Oke, kita mulai terlebih dahulu dengan konsep campuran. Campuran adalah penggabungan dua atau lebih zat, di mana zat yang digabungkan tersebut tetap mempertahankan identitas kimia dan sifatnya masing-masing. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang memiliki komposisi sama dan seragam. Campuran ini biasanya disebut juga dengan larutan. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang memiliki komposisi masing-masing zat yang tidak sama. Campuran ini biasa disebut dengan suspensi. Nah, campuran yang ada di antara larutan dengan suspensi bisa kita namakan dengan koloid. Mari kita lihat percobaan garam dan air yang dicampurkan tadi. Mengapa partikel garam larut dengan sempurna? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini adalah molekul air, atau kita sebut dengan H2O. Molekul air memiliki atom H sebagai kutub positif dan atom O sebagai kutub negatif. Kalau ini adalah molekul garam. Dalam bentuk padatan, garam juga memiliki kutub yang tetap, yakni Na sebagai kutub positif dan Cl sebagai kutub negatif. Saat keduanya dicampurkan, maka akan terjadi interaksi antara ion H dengan Cl serta O dengan Na sehingga terlarutlah garam dalam air. Garam larut dalam bentuk ion-ion bebas, di mana setiap ion akan dikelilingi molekul air seperti berikut ini. Lalu bagaimana dengan air dan minyak? Air dan minyak tidak dapat tercampur seperti garam dan air karena perbedaan sifat molekulnya. Air adalah zat polar, artinya molekul air memiliki muatan listrik kecil di ujung-ujungnya. Sedangkan minyak adalah zat non-polar, di mana molekulnya tidak memiliki muatan listrik seperti air. Karena sifatnya ini, keduanya tidak bisa tarik-menarik satu sama lain sehingga membentuk dua lapisan terpisah. Keduanya bisa menyatu jika ada zat emulsi. Zat emulsi seperti sabun memiliki dua bagian di ujung rantainya. Satu bersifat hidrofilik, sedangkan lainnya hidrofobik. Rantai hidrofobik akan berikatan dengan molekul lemak pada minyak, sedangkan rantai hidrofilik berikatan dengan air. Jika kamu mencuci piring berminyak menggunakan sabun, bagian ujung hidrofobik akan berikatan dengan lemak membentuk misel. Sedangkan rantai hidrofiliknya akan berikatan dengan air membawa lemak terhempas dari piring kotormu. Campuran dapat dipisahkan berdasarkan sifat fisiknya. Berbagai metode pemisahan campuran seperti penyaringan, penguapan, destilasi, kromatografi, dekantasi, hingga kristalisasi. Berikut ini metode pemisahan campuran padat dengan padat. Pemisahan ini dinamakan penyaringan. Prinsipnya adalah perbedaan ukuran padatan. Selanjutnya, metode pemisahan campuran zat padat dan zat cair. Metode yang digunakan adalah filtrasi. Sama halnya dengan penyaringan, metode ini memisahkan campuran berdasarkan ukuran partikelnya. Biasanya campuran akan dipisahkan menggunakan kertas saring yang memiliki porositas dan tahan terhadap cairan. Pemisahan campuran pada zat cair dan padatan yang terlarut. Metode yang digunakan adalah evaporasi atau penguapan. Prinsipnya adalah perbedaan titik didih zat terlarut dan pelarut. Yang terakhir adalah destilasi. Sama halnya dengan evaporasi. Prinsip kerja destilasi juga berdasarkan perbedaan titik didih zat terlarut dan pelarutnya. Campuran akan dipanaskan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan mengalami penguapan terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan vaporasi dan kondensasi pada uap yang terbentuk menjadi distilat atau zat murni.
Untuk menguji pemahamanmu akan materi yang sudah disampaikan, Miss Fian sudah sediakan soal evaluasi yang bisa kamu kerjakan secara mandiri. Kamu juga bisa mengeksplorasi lebih banyak materi melalui referensi berikut ini. Semangat mengerjakannya, Miss Fian pamit undur diri. Sampai jumpa di topik yang lain dan semoga bermanfaat. Bye-bye.